Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah konsep dasar ya. Ini berada pada tatanan konsep dasar kurikulum. Oke. Jadi di sini ya tujuannya adalah untuk supaya kita memahami apa sih kurikulum tersebut. Di dalam kurikulum itu kita akan mengetahui tujuan pembelajaran, baik materi-materi yang akan kita ajarkan ya. Sehingga lembaga pendidikan yang akan kita jalankan itu akan jelas ya, akan semakin terarah ya. Jadi kita mulai dari di sini ya, ada pandangan lama atau pandangan tradisional itu ya, yang mengatakan kurikulum sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh ijazah ya. Itu mengharuskan ya sejumlah mata pelajaran ya, yang harus ditempuh oleh siswa ya, dengan tujuan akhir adalah untuk memperoleh ijazah. Kira-kira apa yang bisa kita gambarkan tentang makna kurikulum kalau versi lawas ya, itu menurut pandangan para ilmuwan lama ya, ilmuwan terdahulu. Di sini kelihatan jumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Nah, jadi siswa itu dituntut harus menguasai mata pelajaran. Nah, di sini di slide ini ya ada contohnya, misalnya bahasa Indonesia, matematika, IPS, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, ini harus diikuti dan harus dipelajari oleh peserta didik ya. Pak Hamdan sekolah tahun berapa sekolah? 2000-an. Masuk SMA tahun berapa? Masuk SMA kemarin. Tamatnya itu kemarin saya 2015 tamat. Tamat 2015. Jadi ketika akan ada ujian ya, akan ada ulangan ya, maka kita itu belajar malam-malam ya, itu begadang itu belajar, sehingga tujuan akhirnya adalah kita memperoleh ijazah. Dan ini yang dilakukan oleh para siswa itu sendiri. Jadi itu di dalam pandangan lama itu ya, sejumlah mata pelajaran harus ditempuh karena memang itu adalah regulasi dan aturan di kurikulum tahun sebelumnya, sehingga ya, ini mengakibatkan atau berimplikasi kepada sejumlah mata pelajaran pertama tadi ya, yang harus dikuasai oleh peserta didik itu. Dengan pandangan kurikulum lama, sejumlah mata pelajaran itu harus untuk dikuasai ya. Ada keharusan siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang sama ya, karena sudah dipaket dan harus dikuasai dan diikuti oleh siswa. Nah, sehingga di sini ada muncul permasalahan ya. Saya tidak suka IPA ya, lihat gambarnya nggak? Ya? Nah, ini gambaran-gambaran di dalam kurikulum tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kebebasan siswa untuk memilih mata pelajaran itu sedikit sekali ya. Nah, ini kelihatan gambarnya. Saya tidak suka IPA ya, karena di sini diwajibkan untuk mengikuti semua mata pelajaran itu ya. Sehingga saya ada yang lebih suka seni, ada yang ingin fokus di olahraga, dan ada yang lebih suka berbahasa. Yang ketiga ya,
Nah, sistem penyampaian yang digunakan oleh guru dengan sistem penuangan. Nah, jadi guru itu adalah pusat belajar. Ya. Apa yang diketahui oleh guru itu yang disampaikan kepada siswanya. Nah, itu disebut imposisi. Guru lebih banyak bersifat aktif. Nah, yang belajar guru, ya, nanti untuk menyampaikan materi, nah, guru itu pusat belajar. Guru itu adalah segalanya. Nah, itu juga di dalam pandangan, ya. Karena apa? Kurikulum berfokus pada mata pelajaran dan penyampaian informasi dari guru kepada siswa. Guru pusat belajar itu. Nah, jadi segala sesuatu materi pelajaran, cara belajar itu adalah ditentukan oleh guru. Nah, berikutnya, bahwa kurikulum itu adalah sebagai suatu program kegiatan yang terencana. Oke, betul ya. Karena adanya kurikulum itu menyangkut perencanaan kegiatan belajar. Nah, di situ apa saja yang direncanakan di dalam kurikulum itu? Materi pelajaran, perangkat pembelajaran, metode, ya, bahkan kepada penggunaan media dan evaluasi. Kurikulum sebagai satu program kegiatan yang terencana. Nah, ini yang diharapkan. Nah, karena perencanaan itu di situ. Ya. Oleh karena itu menuntut pengelola pendidikan sebisa mungkin untuk merencanakan kurikulum dalam 1 tahun, misalnya di satuan pendidikan, atau dalam jangka pendeknya dalam 1 semester. Di sini manajemen itu harus rapi di dalam kegiatan pembelajaran itu. Ya. Nah, dipandang sebagai dokumen tertulis. Nah, tentunya setiap sekolah atau dokumen kurikulumnya. Nah, karena itu dokumen tertulis itu penting, sehingga di situ sebagai guideline kita ketika melakukan kegiatan proses pembelajaran itu. Ya. Lalu yang ketiga, ya, sebagai rencana yang tidak tertulis, ya, yang terdapat dalam pikiran pendidik. Ada ide-ide kreatif, ya, ide-ide kreatif dari guru, ya. Misalnya bagaimana ketika di dalam pembelajaran itu ada terjadi siswa yang kurang fokus, misalnya. Ya. Di situ dituntut keahlian bagaimana guru itu mampu mengembalikan fokus pembelajaran pada siswa itu. Di dalam dokumen yang tertulis, ya, ada di RPP misalnya, ya. Nah, di situ kan sudah jelas, ya, materi pelajaran, ada perangkat, ya, ada metode, media, dan evaluasi pembelajarannya. Yang tertulis biasanya misalnya di dalam metode belajar, ya, apa biasanya? Ceramah, ya, diskusi, dan penemuan masalah, misalnya, ya, pembelajaran berbasis masalah itu. Nah, metode-metode ini yang ada yang dituangkan di dalam perangkat pembelajaran itu, ada dalam RPP. Nah, sehingga nanti guru itu dengan mudah, makanya pentingnya itu kita memiliki perangkat pembelajaran itu. Kurikulum itu tidak hanya berupa tindakan atau daftar sejumlah mata pelajaran, ya. Nah, ini sudah ada perbedaan, ya, dari pandangan lama yang mengatakan bahwa kurikulum itu yang menyangkut sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk memperoleh ijazah. Nah, di sini mulai berkembang, ya. Tidak hanya menyangkut sejumlah mata pelajaran, metode, ya, akan tetapi kurikulum itu sudah diatur sedemikian rupa, ya, serapi mungkin. Misalnya kita mengajar tentang fikih, ya, di sekolah, ya, itu jelas nanti di situ, ya,
capaian pembelajarannya itu pasti sudah ditentukan kan. Ya. Fikih tentang sholat, fikih tentang wudhu dan lain sebagainya. Ya. Ya, perencanaan kegiatan yang lebih luas, sehingga dengan demikian pendidikan itu akan mudah ya, dijalankan oleh para dewan guru. Ya. Nah, di sini sebagai hasil belajar yang diharapkan. Nah, oke, tentunya ada hasil belajar. Makanya di dalam kurikulum itu ada namanya istilah evaluasi. Ya. Hasil belajar itu diharapkan di situ. Nah, capaian pembelajaran, modul ajarnya di situ. Ya. Evaluasi pembelajaran. Nah, sehingga sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ada media, ada wadah kita. Nah, kenapa dikatakan sebagai alat mencapai tujuan? Ya karena di situ sudah jelas ya alur-alur di dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran, termasuk alokasi waktu yang kita sudah ditentukan di situ ya, sehingga mampu mencapai tujuan. Satu bahasan materi misalnya ya, di dalam kelas ya, satu kali pertemuan itu biasanya berapa jam? 2 ya. Ya, di situ jadi jelas ya, satu materi itu disesuaikan sama guru itu ya, bahwa materi ini akan membutuhkan waktu 2 jam. 2 jam pelajaran di dalam satu kali pertemuan dalam kelas itu ya. Nah, sebagai tujuan akhir yang akan dicapai ya, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai. Capai penilaian terhadap hasil belajar itu. Nah, yang dengan adanya evaluasi tujuan akhir pembelajaran itu ada yang menjadi bahan para dewan guru. Misalnya materi ini ya, materi A, siswa itu agak kurang, kira-kira lemahnya di mana misalnya ya. Nah, di situ guru itu mengevaluasi dirinya ya. Oke, hasil belajar yang diharapkan ya, merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan bagi tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, di situ adanya perumusan ya. Nah, sehingga pada akhirnya ya, berfokus kepada apa yang harus dikuasai siswa sebagai tujuan akhir pembelajaran itu. Makanya di sini ada capaian pembelajaran. Nah, dalam pencapaian pembelajaran ya, ada beberapa ranah ya, ranah apa saja kira-kira yang harus dicapai. Ya, di ranah ini menyentuh ranah kognitif misalnya ya, yaitu pengetahuan ya, pemahamannya tentang satu pelajaran, satu materi yang disampaikan. Lalu afektif ya, lalu psikomotorik. Nah, ini ya cara garis besar. Nah, ini secara umum, akan tetapi nanti bisa diturunkan dalam tiap-tiap materi atau inti pelajaran itu sendiri. Nah, jelas di dalam kognitif ya, itu tentunya ada pemahaman ya, pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Lalu afektif ya, bagaimana pemahaman itu bisa diterapkan, sehingga psikomotorik itu adalah pengaplikasian dan lain sebagainya. Jelas? Oke. Nah, di situ ya, keterpaduan menuju tujuan akhir. Oke. Lalu nah, itu tadi kurikulum sebagai belajar ya, hasil belajar, itu tentang hasil belajar. Nah, itu. Sekarang kurikulum itu sebagai reproduksi kultural.
kultural. Ya. Jadi ahli pendidikan itu berpendapat bahwa kurikulum dalam setiap masyarakat atau budaya seharusnya menjadi refleksi dari budaya masyarakat itu sendiri. Nah, di sini ya, kurikulum kita selalu mengakomodatif namanya kebudayaan itu. Makanya sekarang berkembang ya di Kementerian Agama itu, moderasi beragama itu ya. Dan di madrasah ini terutama sekali itu dituntut ya, bahwa moderasi beragama itu harus masuk di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sehingga kurikulum sebagai produksi kultural, sebagai produk budaya ya. Jadi tidak bisa kurikulum itu mengesampingkan kebudayaan lokal setempat. Ya, oleh karena itu masyarakat itu sebagai mitra di dalam mengakomodatif budaya lokal ya. Apa tugas sekolah? Tentunya di sini ya, memproduksi pengetahuan dan nilai-nilai bagi generasi penerus. Di sini tentang nilai dan kebudayaan itu selalu dijunjung tinggi. Jadi jangan kita salah kaprah ya. Mentang-mentang kita sudah sekolah sampai level tinggi ya, akan tetapi kita cuek terhadap budaya itu ya. Nah, kita harus memahami itu ya. Bahkan agama ya, kita selalu mengajarkan bahwa budaya itu penting untuk kita pelajari, sehingga dengan demikian kita mengetahui asal usul kita, asal usul nenek moyang kita ya. Jadi memproduksi pengetahuan dan nilai-nilai penting bagi generasi penerus ya. Di masyarakat pasti selalu ada budaya dan tata krama yang selalu diajarkan kepada kita, sopan santun ya. Nah, itu yang juga ya dikolaborasikan oleh sekolah. Lalu yang kedua, masyarakat dan negara bertanggung jawab atas mengidentifikasi skill, pengetahuan dan berbagai aspirasi yang akan diajarkan. Nah, di situ ya, kurikulum itu selalu harus ya diharuskan untuk mengidentifikasi apa sih kebutuhan masyarakat itu, sehingga tidak menyimpang ya, dari kebudayaan dan tradisi-tradisi nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena masyarakat itu adalah mitra dari lembaga pendidikan itu sendiri ya. Lalu yang ketiga, pihak pendidik yang profesional. Nah, ini tugas kita sebagai guru ya, bertanggung jawab mentransformasikan kepada anak didik dengan benar. Nah, kita juga memahami ya. Nah, itu di dalam elemen kurikulum itu sebagai reproduksi kultural itu. Jadi tidak memandang sebelah mata tentang kebudayaan itu ya. Lalu model pengembangan kurikulum berbasis masyarakat. Nah, ini ya dijelaskan tadi. Kita harus bisa mengakomodatif apa kebutuhan dari masyarakat itu ya. Pendidikan itu dari masyarakat ya. Dan kembali kepada masyarakat, karena mereka mau menitipkan anak-anaknya untuk kita ajarkan itu agar mereka mampu bermanfaat lagi di tengah-tengah masyarakat itu ya, sehingga kurikulum berbasis masyarakat. Nah, ini pandangan kurikulum sebagai reproduksi kultural itu, sehingga tujuan akhirnya adalah mewujudkan generasi yang berpengetahuan, terampil ya, berkarakter dan berbudaya dengan nilai-nilai masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu wawasan kebangsaan itulah itu yang sangat penting sekali ya. Nah, ya di sini ada catatan ya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang hidup dalam masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, jadi dari masyarakat ya,
masyarakat, oleh masyarakat ya, dan untuk masyarakat. Nah, jadi seperti itu ya kurikulum jika kita berbicara tentang produksi kultural ya. Lalu kurikulum sebagai konsep ya, kumpulan tugas dan konsep diskrit ya. Nah, di sini ya penguasaan tugas yang saling bersifat diskrit itu berdiri sendiri maksudnya ya, tersebut adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan melalui perangkat pembelajaran itu ya, di situ sudah jelas ya tujuan-tujuan di dalam pembelajaran itu. Nah, sehingga dalam mencapai tujuan pembelajaran itu ada beberapa langkah di situ ya. Misalnya di sini gambarannya adalah itu ada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa untuk mengeksplorasi ya, kemampuan berpikir dan kemampuan di dalam memahami materi pelajaran itu. Nah, interpretasi behavior yang spesifik. Nah, itu biasanya tujuannya yang dimaksud memiliki interpretasi behavioral, mempelajari suatu tugas baru yang dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, ada pembiasaan di sini ya, tugas-tugas baru yang diberikan kepada siswa untuk menjadi yang mendapatkan pemahaman yang lebih baik di situ. Oke ya. Sehingga tujuannya siswa mampu menyelesaikan soal. Misalnya ya, di sini mata pelajaran matematika. Itu dengan benar. Siswa dapat menulis paragraf dengan struktur yang tepat. Lalu ada siswa dapat mengajukan permasalahan dengan jelas. Ya. Mengajukan pertanyaan atau presentasi dengan jelas. Nah, melalui kumpulan tugas-tugas dan konsep yang diberikan atau dibuat sedemikian rupa oleh guru. Tapi tujuan akhir dengan berbagai langkah yang ditentukan. Nah, ada analisis tugas, ya. Ada spesifikasi tujuan, ada pengumpulan materi dan pelatihan, evaluasi sehingga berakhir kepada hasil pembelajaran itu. Nah, jadi tujuan akhirnya itu di situ adalah untuk mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan di dalam perangkat pembelajaran itu sendiri ya. Nah, ini kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial. Nah, kurikulum, nah di sini ya sebagai rekonstruksi sosial. Itu kurikulum itu harus mempersiapkan ya sesuatu agenda pengetahuan dan nilai-nilai yang ditujukan kepada siswa untuk bisa memberikan perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat itu. Ya, di rekonstruksi sosial. Baik itu melalui pemandangan ya, cara berpikir peserta didik ya. Sehingga dia bagaimana peserta didik itu mampu peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa yang dilakukan oleh sekolah itu mempersiapkan merancang kurikulum yang berorientasi pada perubahan sosial yang lebih baik. Ada kepedulian sekolah di situ ya, yang dituangkan melalui kurikulum dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sehingga di situ ya ada bakti-bakti sosial, misalnya ya diberikan atau dilakukan oleh sekolah untuk masyarakat itu ya. Agenda pengetahuan dan nilai-nilai ya, ada pengetahuan yaitu melalui kegiatan pembelajaran di situ ya, penyampaian pembelajaran oleh guru ya, ada pengetahuan dan nilai-nilai, jadi ada hasil yang diharapkan.
nilai-nilai kebaikan, nilai etika, moral yang diharapkan untuk bisa tertanam di dalam diri siswa itu sehingga dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Hingga pada tujuan utamanya adalah bagaimana siswa itu mampu memperbaiki ya, masyarakat dan institusi kebudayaan. Ini tujuannya adalah bagaimana masyarakat siswa itu mampu ya di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, itu sekolah itu memproduk pengetahuan dan pemahaman kepada para siswanya. Jadi tidak menghasilkan siswa yang cuek. Siswa harus peduli terhadap kondisi lingkungan dan masyarakatnya. Nah, di sini ya kurikulum sebagai karir ya. Nah, ini karir itu diibaratkan oleh orang yang lomba lari di situ ya. Karir itu arena pacu atau jalannya lomba. Nah, itu sebagai gambaran tentang kurikulum itu. Ada tujuan yang harus dicapai di situ ya. Nah, hingga di situ digambarkan ada tujuan pendidikan. Nah, itu goalnya di sini ada garis finish itu. Jalannya adalah melalui arena pacuan lari itu ya. Sehingga inti pemikirannya kurikulum itu dipandang sebagai proses dinamis ya, seperti sebuah perlombaan. Nah, kita berlomba ya, di dalam kurikulum itu. Nah, siapa yang rajin belajar tentunya akan mampu mencapai tujuan pembelajaran itu ya. Nah, siapa yang giat tentunya akan mudah di dalam mencapai garis finish. Nah, di sini dibutuhkan keseriusan kita di dalam belajar ya. Oke ya, saya kira itu materi kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan ya, materi tentang kurikulum ini menjadi modal dasar kita ya di dalam memahami dan mengamalkan daripada kurikulum kita sebagai acuan kita di dalam mengkaji kurikulum itu sendiri ya. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Tuh pertemuannya kita cukupkan sampai di sini ya. Kita akhiri dan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.